Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yasa Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, dan senantiasa bahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 6 September tahun 2021, hari biasa pekan ke-23. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, berilah kami pengertian mengenai misteri-Mu dan penuhilah kami dengan Roh-Mu, agar dapat membicarakan dengan teman dan sesama belas kasih dan kasih setia-Mu yang Kau gunakan untuk menghadapi kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus, bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hukum Taurat haruslah ditegakkan dengan detail. Hukum tentang hari Sabat haruslah juga ditegakkan. Bahkan pada saat hari Sabat tidak diperbolehkan untuk menyembuhkan orang, karena kegiatan atau pekerjaan menyembuhkan adalah pekerjaan seorang dokter, seorang tabib, seperti itu. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya pada hari Sabat di rumah ibadat. Lalu diamat-amati oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka mendapatkan semacam alasan untuk menyalahkan Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat. Namun yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah bukan pertama-tama melanggar hukum Taurat itu, hukum hari Sabat, namun memurnikannya, memberikan penjelasan lebih lanjut yang sejati, yang pokok, dengan bertanya pada saat hari Sabat mana yang diperbolehkan, menyelamatkan atau membinasakan, berbuat baik atau berbuat jahat. Jadi perbuatan baik itu lebih penting dari sekedar hanya taat kata per kata tentang hari Sabat. Menyelamatkan manusia itu lebih penting, hukum yang lebih pokok daripada hanya menjalankan, tidak melakukan pekerjaan pada saat hari Sabat. Oleh karena itulah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa ditelanjangi karena mereka tidak sungguh-sungguh sampai kepada pesan utama dari hukum Taurat. Lalu mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus dan marah. Marilah saudara-saudariku, dalam menaati suatu peraturan apapun itu, kita melihat di balik peraturan itu apa pesan utamanya, apa makna pokoknya. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk taat setia kepada Tuhan senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan